Buat kalian, buat Anda yang sedang merasa di titik paling bawah hidup Anda, yang sedang berpikir Anda sedang di titik terendah di hidup Anda, maka Anda wajib mendengarkan dan menerapkan apa yang saya sampaikan di audio video kali ini. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan, hidup yang penuh dengan keajaiban. Kali ini saya ingin membahas ketika seseorang merasa hidupnya di titik paling rendah. Anda mungkin pernah dengan penuh kesedihan, dengan penuh air mata, dengan penuh ratapan, lalu mengatakan bahwa ini hidup paling rendah di diri saya. Anda lalu menganggap bahwa hidup Anda sudah jatuh. Bahkan ada yang berpikir bahwa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kemudian apa yang terjadi? Hidup Anda tidak nyaman. Hidup Anda kemudian merasa semuanya sudah selesai. Bahkan ketemu orang Anda mungkin merasa marah, ketemu dengan saudara Anda merasa minder, ketemu dengan teman di kantor Anda merasa tidak nyaman. Padahal hidup tidak sedang seperti itu. Saya ada sebuah pengalaman dari seseorang peserta kelas AMC yang dia belajar kelas AMC karena dia merasa bahwa hidupnya sedang di posisi paling rendah. Dan dia katakan bahwa ini uang saya terakhir. Dia punya uang 5.500.000, kemudian dia pakai untuk belajar kelas AMC 4,5 juta. Dia telepon saya bahwa, Mas Firman, ini saya sedang posisi terendah, tapi saya merasa bahwa dengan belajar AMC ini solusi di hidup saya. Ketika mau kelas, dia ngajak saya ketemu sebentar. Ya, saya ketemui, saya dengarkan. Dan ternyata dia mengalami banyak situasi, mulai dari di PHK dari kantornya, kemudian rumahnya terbakar, lalu anaknya sakit, anak yang satunya juga sakit. Akhirnya dia merasa tidak ada harapan. Kemudian dia memvonis dirinya di titik hidup paling rendah. Pagi itu saya ingat saya hanya bilang ke dia, Pak, kalau Bapak sedang di paling rendah, Bapak bisa bernafas, Bapak masih bisa jalan ke sini, Bapak masih bisa belajar. Bapak coba renungkan, Bapak sedang di titik paling rendah, ataukah Bapak sedang di titik yang siap untuk melompat lebih tinggi lagi? Saya bilang ke dia, Bapak coba lihat, kalau ada tiang bendera, Bapak di posisi bawah, Bapak sedang melihat ke atas, apakah itu namanya terendah? Ataukah Bapak sedang bersiap diri untuk hidupnya melesat lebih tinggi lagi? Dengan omongan saya seperti itu, dia tersenyum dan dia memegang tangan saya. Ayo Mas, saya mau belajar, saya mau berubah. Nah, apa yang saya katakan? Saya tidak menyalahkan dia titik terendah. Saya tidak suruh dia untuk merilis emosinya. Saya tidak nyuruh dia untuk melepas pikiran yang seperti itu. Yang saya kerjakan adalah saya membelokkan pemahaman dia tentang situasi terendah. Yang namanya terendah, karena saya orang teknik, itu harus ada ukuran. Tapi banyak orang itu sukanya tanpa ukuran. Dibilang hidup terendah, padahal matahari masih terbit, padahal masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas, keluar rumah masih hijau tumbuhan. Coba kalau Anda ada di negara Palestina gitu, yang tiap hari dengar bom, tiap hari
keluar asap, rumahnya berantakan. Apa itu bukan terendah? Lalu Anda yang sedang berada di negara hijau ini, di Indonesia, Anda bilang terendah. Itu namanya Anda sedang tidak bersyukur kepada Allahnya. Seringkali karena banyak orang itu suka memvonis dirinya, lalu pergi ke orang-orang yang menyebut dirinya mentor dan sebagainya, lalu membenarkan, iya kamu sedang titik terendah karena kamu ini salah nama, harus ganti nama. Atau misalnya kamu salah posisi pintumu, atau kamu salah tanggal lahirnya, atau kamu terlalu melekat, kamu punya vibrasi yang jelek. Bukan itu sebetulnya, karena salah berpikirnya, salah membuat sebuah persepsi di kepalanya. Kalau kita ikut logika ilmiah, maka semua harus ada ukurannya. Titik tertinggi berapa? Titik terendah berapa? Posisi terendah berapa? Anda yang bilang terendah, ada orang yang juga mungkin juga masih tidak nyaman. Bahkan bagi Anda yang sedang merasa hidupnya biasa-biasa aja, Anda nggak tahu kalau itu adalah hidup yang banyak orang di luar sana impi-impikan. Tapi karena Anda dan banyak orang suka berpikirnya negatif, berpikirnya jelek, suka dengerin video-video, baca-baca buku yang isinya karma, isinya kemudian energi negatif, kemudian apalagi itu ya, yang gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya apa? Anda kemudian mengeneralisir, Anda kemudian menganggap bahwa saya sedang di posisi terendah, saya sedang lemah vibrasinya, saya sedang jatuh. Kenapa tidak Anda ganti persepsi bahwa Anda sedang di posisi bawah mungkin betul, tapi sedang melihat ke atas dan Anda tahu caranya naik ke atas, sehingga Anda sedang di posisi untuk bersiap melejit lebih tinggi lagi. Buat Anda yang sedang merasa di posisi terendah, saya sarankan kerjakan dua hal ini. Yang pertama adalah Anda keluar dari rumah Anda keluar dari kamar kos Anda keluar dari kamar kontrakan Anda lihat pemandangan, Anda lihat tumbuhan masih hijau, langit masih biru, makan nasi masih enak, makan bakso masih enak, makan minum es campur masih seger gitu ya. Coba deh Anda lihat itu, Anda perhatikan itu, masih nyaman Indonesianya, masih nyaman dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda mulai mengganti teman-teman Anda. Jangan ngumpul sama teman-teman yang isinya juga sama. Nanti jadinya apa? Anda adu nasib, Anda kemudian saling mengeluh, nggak ada gunanya itu. Ya. Jadi semuanya itu adalah bermula dari logika di kepala Anda. Bagaimana Anda berpikir tentang situasi itu, bagaimana Anda berpersepsi tentang kondisi itu, itulah yang membentuk realita di hidup Anda. Itu kenapa di kelas MC saya mengatakan bahwa change your perception to change your life. Anda mengubah persepsi Anda mengubah logika Anda, maka itulah yang mengubah hidup Anda. Bukan sibuk bahas tentang harus melekat lah, kemudian harus apa lagi gitu ya. Bahkan ada istilah FOS dan apa saya tidak tahu itu. Bukan itu sebetulnya. Simple bahwa Anda ganti programnya, hidup Anda berubah. Dan ingat katanya Allah, aku tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.